jembatan penyeberangan orang. Sudah ada rekan Paramita Dwi di lokasi. Paramita, bagaimana proses evakuasi JPO di sana? Ya baik, Paramita, saat ini saya sudah berada di mana lokasi kejadian. Pada saat pukul 15.34 terjadinya jembatan penyeberangan orang rubuh, yaitu yang seperti yang kita ketahui jembatan ini merupakan jembatan lama yang dimana ini jembatan penghubung dari stasiun Pasar Minggu ke arah Ramayana Robinson, yang dimana sekarang memang lagi dilakukan proses pemotongan jembatan orang oleh gergaji mesin, dan ini sudah dikerahkan beberapa pemadam kebakaran, yaitu sebanyak 6 unit yang membantu untuk memotong jembatan penyeberangan orang ini. Dan seperti kata jembatan penyeberangan orang di depan stasiun Pasar Minggu roboh sekitar pukul 15.34. Hal ini disebabkan adanya hujan angin yang deras serta intensitas hujan yang cukup deras, dan sebanyak 1 mobil tertimpa dan sebanyak 9 orang luka-luka. Dan diketahui memang 3 orang dikabarkan meninggal dunia dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Siaga Pasar Minggu. Dan ketiga korban yang meninggal tersebut diketahui yaitu 2 wanita dan juga 1 laki-laki. Dan adapun kendaraan yang bersiaga untuk evakuasi yang dikerahkan dari pihak pemadam kebakaran yaitu 1 damkar berukuran besar dan 2 damkar berukuran kecil, yang dimana memang ada sekitar 4 atau 5 mobil ambulans disiagakan di lokasi tempat terjadinya jembatan orang rubuh pada sore tadi. Dan memang kemacetan di sini dari arah Depok menuju Pasar Minggu yang sudah macet total, bahkan cenderung tidak dapat bergerak. Dan di mana memang saat ini suasana penuh sekali dipenuhi oleh masyarakat di Pasar Minggu yang ingin melihat langsung bagaimana proses evakuasi ataupun proses pemotongan jembatan orang yang dilakukan pada petang hari ini. Dan adapun memang kami mendapatkan informasi terkait nama-nama yang sebanyak 5 korban yang dibawa ke Rumah Sakit Siaga, yaitu 1 Lilis Lestari Pancawati, dan salah satunya korban kedua yaitu tidak ada identitas, dan juga korban ketiga tidak ada identitas. Dan yang keempat merupakan bernama Didi yang berjenis kelamin laki-laki dan juga Ahlan yang berjenis kelamin laki-laki. Dan di sini memang kami sudah memantau di mana memang saat ini sedang di besi-besi jembatan penyeberangan orang sedang diusahakan untuk dievakuasi oleh pihak pemadam kebakaran dan juga dibantu oleh pihak kepolisian dan juga dibantu juga oleh pihak lainnya yang bersiaga dan menjaga di sekitar lorong ataupun di bawah jembatan orang Pasar Minggu. Dan di mana ini bisa Anda saksikan langsung di layar kaca Anda proses pemotongan jembatan penyeberangan orang menggunakan gergaji mesin yang sedang diupayakan. Dan hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi terbaru terkait akan diletakkan di mana besi-besi jembatan penyeberangan orang ini. Dan di mana memang kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa jembatan orang ini merupakan jembatan yang tua sehingga memang tidak terlalu diperhatikan. Dan adapun akibat dari hujan deras yang terjadi pada sekitar pukul 1 siang tadi hingga sore hari tadi sekitar pukul 15 membuat jembatan tua ini ambruk. Dan di mana memang di sini terlihat bagaimana para pemadam kebakaran berupaya untuk memotong besi-besi jembatan penyeberangan orang pada sore hari ini agar dapat mengurai kemacetan dan dapat dilalui oleh lalu lintas. Dan akan saya ulangi, kejadian ini terjadi pada sekitar sore hari tadi yaitu pukul 15.34, dan hingga saat ini seluruh korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Siaga. Untuk sementara demikian dapat kami kabarkan langsung dari lokasi kejadian. Kita kembalikan dulu ke Anda, Bayu dan juga Paramita di studio. Iya, Paramita, apakah Anda mendapatkan informasi dari petugas yang berada di lapangan sampai kapan kira-kira proses evakuasi ini akan selesai dilakukan? Iya Bayu, hingga saat ini kami hanya mendapatkan informasi bahwa pihak pemadam kebakaran ataupun pihak kepolisian bekerja sama untuk memotong besi yang menutupi di tengah-tengah jalan, yaitu ini
sedang diupayakan dan mereka hingga saat ini belum tahu hingga kapan atau sampai kapan proses evakuasi jembatan penyeberangan orang yang rubuh ini akan selesai dipotong ataupun disingkirkan dari tengah jalan di sepanjang jalan Pasar Minggu ini, Bayu. Terima kasih Paramita Dwi atas informasi Anda langsung dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Masih menggelar pertemuan untuk bisa menentukan pilihan mereka dalam Pilkada DKI Jakarta di 2017. Sementara itu di kediaman Prabowo, Partai Gerindra ini juga masih melakukan pertemuan. Kita akan sapa ada Syafaati Suryo dan juga ada Nadia Kartika, baik di Kebayoran maupun di Cikeas. Saya ke Syafa terlebih dahulu, apakah sudah ada konferensi pers untuk bisa menyatakan siapa yang kemudian akan diusung oleh Gerindra dan PKS, Syafa? Ya, Brigita dan pemirsa, nampaknya kedua partai, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, masih menggodok siapa nama-nama yang kemudian akan diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Pertemuan antara petinggi kedua partai sampai saat ini masih berlangsung di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Rapat konsolidasi politik ini dapat dikatakan alot, pemirsa, karena sudah berlangsung sejak pukul 2 siang hari tadi dan hingga saat ini masih belum menghasilkan keputusan terkait bagaimana sikap dari kedua partai tersebut, apakah akan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur hanya dua partai saja, yakni Partai Gerindra dan PKS, maka artinya Pilgub DKI Jakarta nanti akan diikuti oleh 3 pasangan calon, ataukah akan bergabung dengan 4 partai yang saat ini tengah melakukan pertemuan di Cikeas sehingga nantinya Pilgub DKI akan diikuti oleh 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur saja. Dan pemirsa, adapun beberapa saat yang lalu, politisi Partai Gerindra Fadlizon baru saja beranjak meninggalkan kediaman Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya di hadapan media, Fadlizon menyatakan bahwa untuk calon gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS memang sudah mengerucut, namun untuk nama calon wakil gubernur DKI Jakarta dari kedua partai masih dalam proses pembahasan. Fadlizon menyatakan bahwa kedua pihak akan menyampaikan keterangannya sesaat lagi pada malam hari ini juga di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan kami masih sama-sama menantikan bagaimana hasil keputusan resmi dari kedua partai dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang ini. Adapun pemirsa, sepanjang malam hari ini sejumlah tokoh juga sudah mendatangi kediaman Prabowo Subianto. Di antaranya yang pertama tadi sudah ada Sandiaga Uno yang hingga saat ini masih berada di dalam kediaman Prabowo Subianto. Sandiaga Uno tadi dijemput langsung oleh Prabowo Subianto petang hari tadi sesaat setelah 4 partai di Cikeas melakukan konferensi pers. Kemudian yang kedua tadi sudah datang juga ada Ustadz Yusuf Mansur yang sebelumnya namanya sudah sempat beredar di publik akan maju di Pilgub DKI Jakarta 2017. Ustadz Yusuf Mansur tadi mendatangi kediaman Prabowo Subianto selama kurang lebih 30 menit dan ketika ditanya oleh wartawan bagaimana pertemuan di dalam, Yusuf Mansur hanya menyampaikan bahwa dirinya hanya ikut berdoa untuk kelancaran Pilgub DKI Jakarta 2017. Lalu apa kemudian yang akan diputuskan oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera? Sesaat lagi kedua partai tersebut akan menyampaikan kepastiannya melalui konferensi pers yang juga akan langsung disampaikan sesaat lagi pada malam hari ini di kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Brigita. Selain Sandiaga, apakah ada yang lain yang masih berada di dalam? Singkat, Safa. Iya, Brigita, sampai saat ini yang masih berada di dalam kediaman Prabowo Subianto ada Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, kemudian juga nama yang digadang-gadang akan diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta oleh kedua partai yakni Sandiaga Uno, sedangkan sejumlah pihak lainnya sudah keluar meninggalkan kediaman Prabowo seperti Muhammad Taufik, Fadlizon, dan juga Yusuf Mansur sudah meninggalkan kediaman Prabowo Subianto. Jadi masih ada 3 orang lagi yang berada di dalam yang masih terus melakukan pertemuan atau konsolidasi politik dalam memutuskan siapa yang kemudian akan diusung menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Brigita. Terima kasih. Saya bergeser ke Cikeas. Bagaimana perkembangan Cikeas, Nadia?
Iya, hingga saat ini belum juga menunjukkan adanya konferensi pers yang akan dimulai di Cikeas yang tadinya dijadwalkan pada pukul 11 dan sudah lebih dari 50 menit ternyata konferensi pers belum dimulai karena memang masih menunggu dari kedatangan pihak-pihak yang telah ditugaskan untuk melakukan konsolidasi bersama dengan pihak Gerindra dan PKB seperti dari PAN, PKB, P3 dan Demokrat yang tadinya ketua umumnya dari PAN, PKB dan P3 melakukan konsolidasi bersama dengan Gerindra dan PKS, tapi hingga saat ini mereka belum juga datang dan kami para awak media masih menunggu kehadiran mereka untuk menyatakan konferensi pers terkait dengan dukungan atau pencalonan calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dan saat ini di Cikeas kami para awak media masih menunggu dan kami melihat bahwa para anggota dari Partai Demokrat maksud kami masih menunggu di luar. Tadi mereka habis melakukan pertemuan tertutup sekitar 2-3 jam dan tadi sekitar 15 menit atau 30 menit yang lalu mereka sudah mulai keluar dan mulai menunggu kedatangan dari rekan-rekan mereka yang melakukan konsolidasi seperti itu. Seperti kita tahu bahwa tadi sore sekitar pukul 5:30 mereka melakukan konversi pers dan menyatakan sudah mempunyai satu calon pasang yang akan diajukan ke dalam Pilgub DKI Jakarta, tetapi hal ini masih dikonsultasikan juga dengan PKB, maksud kami dengan PKS dan juga Gerindra, dan dari pihak PKS dan juga Gerindra pun kami masih menunggu apakah nanti mereka berenam ini akan menjadi satu koalisi atau terpisah seperti itu. Karena jika mereka jadi suatu koalisi artinya pada Pilgub DKI Jakarta akan head to head, tetapi jika mereka terpisah artinya dalam Pilgub DKI Jakarta ada 3 pasang yang akan dimajukan atau yang akan dipilih oleh rakyat Jakarta seperti itu. Demikian yang kami dapat kabarkan, Brigita. Kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Nadia dari Cikeas dan juga terima kasih siapa dari Kebayoran. Kita sama-sama menantikan konferensi pers yang akan digelar oleh kedua kubu, baik di Cikeas maupun di Kebayoran. Kira-kira siapa nantinya yang akan